Di hari Minggu besok, kita bakal ngelihat final episode dari season 3 anime One Punch Man. Yang dimana episode ini pun bisa dibilang sebagai the last hope atau harapan terakhir orang-orang untuk melihat episode yang bagus di dalam anime ini. Karena kan ya seperti yang kita semua tahu, kalau season 3 anime One Punch Man ini bisa dibilang sebagai adaptasi yang cukup kurang sukses. Bisa kita lihat dari ratingnya di berbagai website dunia, ataupun respon orang-orang yang gue cukup yakin lebih banyak yang ke arah negatifnya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang bakal terjadi dalam final episode besok? Apakah Saitama akhirnya bakal muncul? Dan apakah kita pun boleh berharap tinggi pada episode kali ini? Oke, kita mulai dari apakah episode 12 besok bakal jadi Absolute Cinema. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah ngeliat juga ya preview dari episode 12 besok. Yang dimana sebenarnya udah gua share tab komunitas ya atau postingan komunitas di channel YouTube gua. Yang dimana di sini tuh terdiri dari 6 gambar. Yang dimana di sini ada kelihatan Saitama, terus ada King. Akhirnya kita ngelihat King ya. Setelah beberapa episode kita tidak diperlihatkan King sama sekali ya. Setelah terakhir kali itu kalau nggak salah di episode berapa ya yang ada di Asosiasi Pahlawan itu kan. Terus kita pun diperlihatkan Gyoro, terus kita pun diperlihatkan Tatsumaki, dan tentunya ada Orochi dan Overground Rover. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari beberapa gambar yang ya di preview episode 12 nanti, gue lihat sih jujur gambarnya cukup clean ya. Jujur aja, gambarnya itu cukup clean dan pewarnaannya itu cukup bagus. Bahkan untuk kesan mencekam, bukan mencekam ya, kesan keren gitu. Kesan kayak ini tuh bener-bener pertarungan, itu ada di dalam gambar ini gitu loh. Tapi ya sebenarnya gue nggak bisa memutuskan atau gue nggak bisa menyimpulkan apakah episode 12 ini memang bakalan Absolute Cinema atau enggak. Karena kan seperti yang kita semua tahu ya, kalau misalnya di beberapa episode kemarin pun kita tuh sempat beberapa kali debate atau dipancing lah sama beberapa gambar yang kelihatan itu kayak bagus, kayak karena kelihatannya episode itu bakalan bagus lah gitu, kayak bakalan Absolute Cinema. Tapi ternyata kan enggak juga gitu, karena ada beberapa hal yang bisa dibilang kurang bagus lah, kayak misalnya cut-nya yang kurang bagus, terus placement untuk soundtrack-nya pun biasanya kurang tepat, dan lain sebagainya lah gitu. Kalau misalnya kita lihat dari episode 12 sebagai final episode, seharusnya sih memang kita bisa atau sebenarnya layak ya kita untuk berekspektasi lebih kepada episode 12 ini. Cuma walaupun kita boleh berekspektasi lebih, bukan berarti ya kita harus berekspektasi tinggi gitu loh. Karena walaupun aturannya final episode ini bakalan sebagus itu, cuma kan ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam anime ini. Karena ya sekali lagi, gue ngomongin lagi nih, di episode 8 kemarin aja, tidak pernah diantisipasi oleh siapapun, tapi ternyata kan bagus banget hasilnya kan. Jadi ya, final episode ini, ya gue nggak bisa bilang ini Absolute Cinema atau enggak, cuma harusnya ya, episode 12 ini menyajikan animasi yang cukup baik lah dibandingkan beberapa episode sebelumnya. Karena kan ini adalah final episode ya. Nah, tapi sebagai final episode dan yang semua gue udah bilang tadi, kalau episode 12 ini bakal lebih bagus dari beberapa episode sebelumnya, tapi apakah kita mulai boleh berharap tinggi gitu terhadap episode 12 ini? Ya jujur sih jawabannya itu terserah kalian ya, mau berharap setinggi apa, mau berharap sebesar apa. Tapi tetap aja gue saranin dari video-video sebelumnya juga ya, dari review-review gue sebelumnya, bahkan sebelum anime One Punch Man season 3 ini tayang, gue pun udah sering menyarankan kalian untuk jangan berharap apapun, atau ya nggak perlu berharap apa-apa lah gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita udah nggak berharap apapun, ya kita pun bakalan ngelihatnya pun ya lebih oke lah gitu, daripada kita tuh berharap kayak oh ini pasti bagus, oh ini pasti kayak gini dan lain sebagainya. Ternyata ketika ngelihat hasilnya tidak sesuai dengan bayangan kita, kan itu lebih kayak sakit aja nggak sih? Kayak kita udah berharap tinggi, ternyata dijatuhin harapannya, dijatuhin banget bahkan. Jadi menurut gua kalau misalnya dibilang boleh berharap atau enggak, ya itu terserah kalian sebenarnya. Mau berharap atau enggak, mau berharap tinggi atau enggak. Cuma sekali lagi gue saranin untuk jangan terlalu berharap, walaupun mungkin episode ini beneran bakal lebih bagus gitu. Dan sesuai sama yang gue bilang tadi di awal ya, dari beberapa gambar atau preview dari episode 12 ini, yang dimana ini tuh bakal terjadi dua pertarungan terbesar ya di dalam final episode ini. Maksudnya terbesar itu terbesar di dalam season 3 ya. Karena kan sejauh ini yang udah kita lihat pertarungan di season 3 itu kayak Garo, yang sebenarnya kalau Garo bukan pertarungan sih, lebih kayak pembantaian sih. Kasian juga lihatnya di episode 5 itu kan. Terus kita pun ngelihat
Flashy Flash versus Hellfire dan Gelwin, itu salah satu episode terbaik ya. Atau mungkin lebih tepatnya bisa dibilang sebagai salah satu pertarungan dengan animasi terbaik sih sejauh ini ya. Terus kita pun ngelihat Shield Emperor versus Phoenix Man yang dimana itu di episode 9. Terus di episode 10 kita ngelihat Zombie Man yang dimana itu banyak banget sensornya ya. Yang Lollipop itu sangat-sangat ikonik sih bisa dibilang ya. Ikonik dalam hal negatif tapi ya, bukan dalam hal positif. Itu terjadi di episode 10 kan. Nah di episode 11 kemarin terjadi banyak banget pertarungan gitu. Yang pertama ada Atomic Samurai versus Black Ash, yang dimana pertarungannya sebenarnya sih cukup oke lah. Cuma gua kayak ngelihatnya tuh kayak dikit-dikit sing abis itu diam gitu. Yes, gua udah jelasin juga lah di video shorts gua kan, kalau misalnya pertarungannya itu kayak minim gerakan dari Atomic Samurai, kayak teknik pedangnya tuh kayak nggak ada gitu loh. Pergerakan untuk teknik pedangnya nggak ada, kayak cuma set udah gitu doang gitu loh, kayak gambar garis-garis doang. Sebenarnya apakah seburuk itu? Untuk ukuran season 3 One Punch Man sebenarnya nggak seburuk itu. Cuma gua ya gimana ya, Atomic Samurai gua tuh berharapnya tuh kayak at least ada pergerakannya lah, nggak kayak garis-garis doang gitu loh. Ada sih pergerakannya, cuma kayak sebentar banget, paling cuma kayak 7 detik, 8 detik. Abis itu ya sing lagi. Terus kita pun diperlihatkan Zombie Man versus Homeless Emperor, yang dimana ini bisa dibilang sebagai debutnya Homeless Emperor ya, muncul di dalam anime One Punch Man, yang dimana sebenarnya awalnya ini tuh pertarungan yang cukup bagus gitu loh. Cuma lagi dan lagi gua entah kenapa ya, Zombie Man ini banyak banget disensor, dan sensornya tuh konyol-konyol gitu loh. Yang Zombie Man sampai dihitamkan itu konyol banget sih jujur sih. Ya sebenarnya pertarungannya oke-oke aja, dan sebenarnya awalnya bahkan keren gitu. Cuma banyak frame yang kayak cuma gitu-gitu doang selama 1 menit. Zombie Man kebakar itu ngobrol-ngobrol doang kan. Terus kita pun diperlihatkan di dalam pertarungan tersebut ya, atau lebih tepatnya di flashback Homeless Emperor, kita diperlihatkan God untuk pertama kalinya. Terus yang terakhir ya Puri-Puri Prisoner lah. Puri-Puri Prisoner versus Nyan, itu adalah pertarungan terakhir. Nah di episode 12 itu akan terjadi hal yang lebih gila lagi. Karena bisa dibilang di episode 12 ini itu isinya para MC semua gitu. Atau ya gimana ya disebut MC. Mungkin bisa disebut sebagai orang-orang terkuat semua lah isinya lah. Kayak Saitama, ya kan bakalan ngelawan Orochi, yang dimana ya kita tahu lah Saitama kan sebenarnya MC ya. MC yang kerasanya bukan kayak MC di arc kali ini. Karena emang sejarang itu sih munculnya kan. Bahkan di episode 11 aja Saitama munculnya cuma jalan-jalan doang. Habis itu ya udah gitu doang gitu loh. Tapi di episode 12 kali ini kita tuh akan diperlihatkan Saitama versus Orochi, yang dimana ini pertarungan bakalan epic harusnya ya. Karena bakalan banyak banget adegan api-api dan ya nyala-nyala gitu, bakalan banyak banget lah. Dan gua rasa ya, untuk di episode kali ini mungkin bakalan sangat sedikit neonnya ya, karena kan banyak banget pertarungan. Karena ini tuh pertarungannya tuh padat gitu loh. Habis Saitama versus Orochi, nanti kita pun akan diperlihatkan kayak Tatsumaki versus Gyoro. Nah ini pun sangat gila juga, karena kan Tatsumaki itu sebagai esper terkuat sejauh ini ya di dalam anime. Tatsumaki itu adalah esper terkuat, yang dimana terkuatnya itu bener-bener ya terkuat banget gitu loh. Bahkan untuk pahlawan kelas S aja untuk sejauh ini yang muncul di anime, itu ya terkuatnya Tatsumaki, dan perbedaannya jauh banget dari yang lainnya gitu loh. Karena let's say kita, ya kalau misalnya kita urutkan dari peringkat lah, Silver Fang itu sama sekali nggak mendekati Tatsumaki. Misalnya mereka duel berdua nih, Bang itu sama sekali nggak bisa mendekati Tatsumaki lah. Bakalan gampang banget dikalahinnya. Terus kayak Metal Knight lah, Shield Emperor, bahkan Flashy Flash yang kita lihat cepet banget dan keren banget kan. Tapi untuk lawan Tatsumaki gue rasa ya nggak akan ada yang mampu gitu loh. Karena memang sekuat itu. Nah, Tatsumaki itu bakalan lawan Gyoro, yang dimana Gyoro itu kan kalau misalnya kalian mungkin ada yang lupa, Gyoro ini adalah pencipta dari asosiasi monster. Dia itu adalah dalangnya, dan dia pun otak di balik ini semua. Bahkan, kalau misalnya kalian nggak tahu juga, King Orochi itu, Orochi yang nanti bakalan lawan Saitama, Orochi yang merupakan monster terkuat dari asosiasi monster, itu adalah ciptaan dari Gyoro, atau lebih tepatnya ya nantilah ini spoiler lah, ciptaan dari orang di balik Gyoro lah bisa dibilang, wujud asli Gyoro. Jadi Orochi ini pun ciptaannya Gyoro gitu secara tidak langsung. Jadi Gyoro ini memang merupakan dalang, dan di balik ini semua ya Gyoro gitu penyebabnya. Nanti bakalan lawan Tatsumaki,
Yang dimana ini pertarungan bakalan seru banget, karena kan kita tuh jarang banget ya di One Punch Man ini ngelihat Esper versus Esper. Karena kan Esper itu memang sejarang itu kan di dalam anime One Punch Man ini. Sebenarnya sih ada sih, yang Esper versus Esper itu di season 3 juga, yang Tatsumaki versus Evil Eye. Gue lupa di episode berapa, yang jelas itu episode jelek banget sih jujur. Cuma kan ya itu nggak diperlihatkan sama sekali. Ya memang pertarungannya pun cuma gitu doang sih. Cuma kayak Tatsumaki lihat-lihatan nama Evil Eye, habis itu mereka ke atas. Ada tornado besar gitu. Cuma di animenya sangat-sangat tidak epic dan kelihatannya kayak apaan sih gitu. Bahkan orang-orang aja gue yakin udah pada lupa sama scene tersebut karena saking tidak menariknya dan ya jelek aja gitu lah eksekusinya. Nah tapi di episode 12 nanti Gero versus Tatsumaki itu bakalan sangat-sangat gila coy. Kenapa gue bisa bilang sangat gila? Karena ya ini pertarungan dari kedua Esper yang bener-bener Esper gitu. Mereka tuh bukan Esper kayak gadungan gitu. Karena Tatsumakinya kuat banget, Gero pun ya sebagai monster tingkat naga itu kuat banget juga. Jadi kita bisa lihat lah nanti pertarungannya akan se-epic apa dan sebagus apa gitu. Walaupun ya mungkin sedikit spoiler lagi, Tatsumaki itu memang sekuat itu sih. Nanti kalian bakalan ngeliat lah seberapa kuatnya Tatsumaki itu absurd men. Absurd banget sih. Kekuatan Tatsumaki itu absurd banget. Bahkan mungkin nanti kalau ada season 4, kalau ada season 5, ya kalian bakalan ngeliat seabsurd apa kekuatan Tatsumaki. Karena dia itu kuatnya minta ampun coy. Terus habis itu semua, nanti pun kita akan diperlihatkan King. Ini dia. Sebagai manusia terkuat atau makhluk terkuat dari semua makhluk yang ada. King ya, nanti bakalan muncul di episode 12 ini. Yang pastinya karena King muncul, itu nanti bakalan banyak hal-hal yang apa ya, bisa dibilang nggak bisa dibilang epic sih, tapi kayak menarik gitu. Terjadinya tuh kayak, wih mantep juga nih King nih gitu. Kayak kesannya tuh kayak seru aja gitu kalau misalnya King muncul dan menyebabkan kesalahpahaman gitu. Karena kan kekuatan utama dari King itu adalah luck atau keberuntungan kan. Jadi nanti King akan muncul nih. Dan kemunculannya King itu, aduh, gue nggak bisa bilang epic. Gimana ya? Epic sih epic ya. Cuma kayak seru gitu. Kayak kesannya tuh kayak, wih gila King sehebat ini ya ternyata gitu. Cuma hebatnya tuh dalam artian kemampuannya tuh sehebat itu. Keberuntungan King itu sehebat itu. Jadi gila sih, ini King tuh gila banget loh. Salah satu scene yang paling ikonik sih menurut gue sih yang King ini. Yang membunuh tanpa menyentuh gitu loh. Cuma ngelihat doang udah dead gitu loh, monsternya tuh udah ketakutan, bahkan saking ketakutannya sampai udah mati duluan, cuma diliatin sama King doang gitu loh. Jadi ini episode emang ikonik parah sih. Jadi ya gue sangat-sangat berharap sih kalau misalnya episode 12 ini beneran bakal dibuatnya seniat itu. Dan ya sebenarnya bukan cuma dari segi animasi, tapi dari segi eksekusi dan lain sebagainya pun gue harap itu levelnya bisa sama kayak pertarungan Flashy Flash versus Galwin dan Hellfire Flame. Kalau bisa sih lebih dari itu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya di pertarungan Flashy Flash dan Hellfire Flame itu lebih banyak kan pertarungannya hand to hand ya. Kebanyakan pertarungannya jarak dekat. Jadi kayak ya beda jenis pertarungan lah sama nanti bakalan terjadi. Karena kan kalau Saitama versus Orochi itu bakalan banyak kayak api-api. Terus Tatsumaki versus Gero itu bakal banyak pertarungan jarak jauh. Jadi bakalan beda sih memang sih pertarungannya. Cuma ya gue harap ya kualitasnya bisa melebihi atau ya setara aja nggak apa-apa sih. Setara Flashy Flash sama Hellfire Flame dan Galwin itu pertarungan yang bagus banget. Setara pun nggak apa-apa gitu. Cuma kalau bisa lebih dari itu kan lebih bagus lagi kan. Jadi ya kira-kira kayak gitu aja ya untuk video kali ini. Gue ngebahas tentang ya apa yang bakal terjadi di episode 12 besok karena memang final episode ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian excited dengan episode 12 kali ini atau kalian ya biasa-biasa aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.